16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamu la tashku. La tashku lam nahiyatun. Tashku majzumun bil lam, alamatu jazmihi hadfu harfil illa. Jangan la tashku ya. La tashku. La tashku minal khaliqi ilal khalq. Jangan komplain, mengadu dari Allah kepada makhluknya. Menghadapi nasib yang kurang enak sebagai ketentuan Allah, kamu adukan kepada sesama manusia, itu enggak benar. Pada kalau ngerasani Gusti, kapan Gusti Allah kita baik mangkal nih sih aku dirasakan. Baik. Memang ngerasani Gusti Allah. Allah sebab di mari-mari log ilat sih aku. Tertengok kena. Iya, bal usku ilaihi. Tetapi kalau mengadukan kepada dia, langsung aja ngomong sama Allah. Jangan menceritakan kepada orang tentang apapun yang menjadi keputusan Allah. Jadi kalau ada sesuatu langsung kepada saya gitu. Jangan ngomong sama orang dong. Ya itu tata keramanya seperti itu. Kalau kamu perlu uang ya bilang minta uang. Jangan cerita sama orang, kan begitu. Saya sebagai orang tua juga marah kepada anak-anak saya yang menceritakan nggak punya uang kepada orang lain, minta sama orang lain. Ya minta sama saya dong. Paham? Gitu. Ini kan hal-hal yang semacam ini kan membentuk perilaku seseorang pada Allah kan nggak dijelaskan dalam fikih. Karena sudah kaku kabe warna kia mengenai barang. Iya. Ya fikih kita pakai sebagai standar umum gitu aja persoalannya. Bal usku ilaihi huwa alladhi yaqdiru. Dia yang punya kemampuan, dia yang bisa. Dia yang punya harta, dia yang punya kekayaan, dia yang mampu. Yang lainnya wa amma ghairuhu fala, yang enggak bisa. Iya, kalau cerita kesusahan kepada orang lain, apa yang kamu dapatkan? Hanya membuka borok kamu sendiri kok. Lalu apa yang kamu ceritakan kepada orang lain? Memangnya berbagi rasa. Ngerongoknya gak berkiang sih aku. Mendengarkan juga gak seneng gak apa kok. Lamun melu kecerek, enda kecerek kan. Apa setelah kamu cerita kesulitan pada orang lain dulu, apa yang batu? Apa yang batu? Maka silakan duitan yang gaji. Ya kan begitu. Gitu. Min kunuzil birri kitman sirri. Di antara harta kekayaan kunuz atau juga biasa disebut dengan apa harta karun, al-kanz, kekayaan akan kebaikan-kebaikan kita, sesuatu yang baik yang luar biasa itu apa sih, gimana? Kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia, menutupi rahasia. Jangan suka bercerita tentang rahasia kamu sendiri. Wal masaib, nggak usah kamu bercerita tentang musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari kepada siapapun. Wal amrad, juga tentang sakit. Daripada kamu cerita sakit orang lain, ya kenapa nggak ke dokter aja? Ceritakan ke dokter. Dok, saya sakitnya ini kan gitu. Padahal uang sejen baru bisa nambah nyorap aja. Jadi kalau sakit gimana? Yang mesti diceritain dong. Mana sehat? Alhamdulillah. Kusi melakukan mecek-mecek, kecetit. Bahasa. Wal amrad wasadaqah, termasuk juga kamu melakukan habis sedekah
bagi duit, nyantunin anak yatim, nyumbang masjid, yang nggak usah ceritain lah. Udah. Tasaddaq biyaminika, silakan bersedekahlah dengan tangan kanan kamu. Wajtahid, dan berusahalah sekuat tenaga kamu. Alla ta'lama shimaluka, supaya tangan kirimu tidak tahu. Ini satu simbol bahwa kerahasiaan itu tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak tahu. Tetapi ini jangan nanti terapas terlalu generalis sekali. Kalau kamu sudah punya istri, kalau mau sedekah bilang dong. Paham nggak? Kalau enggak namanya selingkuh dalam keuangan begitu tuh. Ngasih keponakan, ngasih saudara, ngasih kakak, ya kasih tahu istri. Istri juga ngasih saudaranya, ya bilang sama suami dong, jangan mengatakan ini uang gue. Paham nggak? Gitu. Tambahan barangkali salah paham nantinya. Kata Buya kan tidak boleh tahu. Wah, tertampak sih. Iya. Kalau istri nggak setuju, ya dikomunikasikan, didialogkan, dimusyawarahkan, yakinkan dia. Ini penting dibantu orang kan begitu. Ihdzar min bahrid dunya. Titik tadi itu bukan koma, titik. Berhati-hatilah menghadapi lautan dunia ini. Bahrud dunya itu ad-dunya kal bahri. Idhafatul musyabbah bihi ilal musyabbah itu biasa. Ya. Jadi ad-dunya kal bahri. Dunia ini seperti lautan yang luas sekali. Hati-hati. Faqad ghariqa fihi khalqun katsir. Sudah terlalu banyak orang yang tenggelam di lautan. Ma yanju minhu illa ahadul khalqi. Tidak ada yang selamat dari tenggelam di lautan, hanya beberapa orang saja. Wa bahrun amiq. Dunia ini adalah seperti lautan yang sangat dalam. Yaghriqul kull atau yughriqul kulla, menenggelamkan semuanya. Ghairu anna Allah azza wa jalla, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala yunajji minhum may yasha, ada saja yang Allah kehendaki untuk diselamatkan. Ada. Tidak semuanya tenggelam. Allah lah yang bisa menyelamatkan, ada yang diselamatkan. Siapa? Mayyasha, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tenggelam juga. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya, kama yunajji al-mu'minin yaumal qiyamah minan nar. Sama halnya seperti Allah juga menyelamatkan orang-orang yang beriman dari siksa neraka nanti, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anal kulla ya'buruna 'alaiha. Kenapa? Semua orang akan melintasi wilayah itu, akan melewatinya, akan diseberanginya semuanya itu. Wa yunajjillahu may yasha, dan Allah akan menyelamatkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Min ibadi, di antara hambanya. Qala Allah azza wa jalla, wa inna minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada wa in minkum, in tidak ada, namanya nafiyah. Im minkum illa, tidak ada seorang pun di antara kamu yang bisa lepas, semuanya akan mengalaminya. Semua akan mengalaminya, godaan-godaan itu. Karena kita hidup di dunia, ya kita seperti di tengah lautan, rawan tenggelam.
Kana ala rabbika hatman maqdiya, dan bagi Allah adalah merupakan keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hatman maqdiya, keputusan yang harus dilaksanakan. Apa yang Allah kehendaki ya pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki kamu tenggelam, ya tenggelamlah kamu. Kalau Allah menghendaki menyelamatkan kamu, ya selamatlah kamu. Nah, ketika kamu sudah berusaha untuk tidak tenggelam dan sudah terlalu payah hampir tenggelam, enggak usah malu, enggak usah segan, segera menjeritlah, minta tolong kepada Allah. Itu aja kok. Jangan malu-malu lah. Panggil aja Allah, tolong, ya Allah tolonglah. Ya, lalu kepada siapa kita akan menolongnya? Akan bisa menolong kita. Kita sudah ada di dalam kamar berdua, perempuan sudah telanjang, jantung sudah berdebar-debar, dengkulus ngopiok ini. Ayo, jaluk tulung tuh beli. Tolong. Iya, ya Allah tolong. Tiba-tiba datanglah pertolongan Allah, datang Satpol PP yang gerebek. Ya kan bisa saja diselamatkan oleh Allah. Ya Allah tolong, oke, langsung datang Satpol PP, dikirim oleh Allah Satpol PP, langsung dikewer-kewer baru budak kan. Ini kan kita seperti ini. Kalau berani silakan dibuka CCTV-nya Alexis tuh. Siapa yang sering nongkrong di situ? Tangguhan semuanya kok. Iya enggak? Buka CCTV-nya. Biar tahuan wajah-wajah mereka yang pelanggan Alexis tuh. Bisa kok. Kalau ternyata rekamannya nggak ada, berarti ada yang di-cut gitu tuh. Bisa dipidanakan. Yaqulullah azza wa jalla linnar. Allah mengatakan kepada api, kuni bardaw wa salama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat. Hatta yajuza ibadiya al-mu'minun bi, sehingga hamba-hambaku yang beriman bisa melewatinya. Al-mukhlisuna ilayya, orang-orang yang punya jiwa loyalis kepadaku. Raghibuna fiyya, orang-orang yang mencintaiku. Az-zahiduna fi ghairi, yang zuhud kepada selain aku, yang zuhud kepada selain aku. Kalau zuhud bukan kepada Allah, zuhud kepada sesama. Zuhud itu gimana? Enggak salah minta, ditawarin juga mau enggak. Butuh duit beli orang. Oh iya, pengen makan enggak usah repot, enggak usah. Ya. Zuhud itu kepada sesama. Kalau pada Allah ya enggak boleh zuhud dong. Iya kan? Kalau ditawarin terima, nggak dikasih yang jaluk boleh. Ini kadang-kadang gini, orang ketika kita bepergian, kan Allah memberikan dispensasi. Silakan sholat kamu digabung saja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini dikasih dispensasi, ditolak. Nggak usah lah katanya. Sholat zuhur ya zuhur, di asar sholat lagi gitu. Nanti mobilnya mampir lagi, sholat asar lagi, mampir lagi semua gitu. Ya bakal beli butuh jauh ya Pak. Jadi bagusnya kalau dapat rukhsah diambil atau enggak? Diambil dong. Kepada Allah nggak boleh zuhud. Ya, karena tomak kita kepada Allah memang seyogianya seperti itu. Lalu kepada siapa lagi kita minta kalau bukan kepada Allah itu bedanya. Jangan lalu berpikiran zuhur 4 rakaat, kalau dikosor kan 2 rakaat, nantinya pahalanya berkurang. Siapa bilang? Sila jelok itu ganjaran sih.
Karena lakonan apa kau selesai. Itu. Yaqulu laha dzalika kama qala linari. Allah berkata kepadanya seperti berkata kepada api. Apinya siapa? Naru linari Namrud. Apinya Namrud, yaitu api Namrud itu api yang dibakar oleh Namrud untuk membakar Kanjeng Nabi Ibrahim. Gitu. Makanya saya tambahkan di sini, ketika Nabi Ibrahim itu ditawari oleh malaikat, halaka minni hajatun, bisa saya bantu? Nggak usah. Itu zuhud kepada selain Allah, sekalipun yang nawarin malaikat nggak usah. Amma minka fala wa amma minallah fa bala. Pertolongan kamu tidak pernah aku harapkan. Iya, selesai. Tapi kalau yang nolong saya Allah, silahkan. Sana pergi, nggak usah kecampur kamu mah. Ya wis kebakar ya los, ya wis udah apa-apa suruh kebakar. Terus kebakar nggak? Bisa nggak gitu? Orang sudah mah nambah ketemu karo jin bos bangga apanya? Barang jin gorong-gorong pisan. Ya untuk makanannya pun mah. Untuk nacrutuk, untuk nandog pun mah. Wah, menyan 4 kilo. Nah, makanya jin gorong-gorong. Iya. Jangan ketemu malaikat juga apa hebatnya sih. Paham? Apa hebatnya ketemu malaikat? Malaikat disuruh bersujud kepada kamu. Jadi atasannya siapa? Anak jenderal merasa bangga ketemu kopral. Jenderal Letnan. Logika itu bisa seperti itu. Beli paham-paham sih mah. Barang sirang ngarani kita bakal ning laut mancing gak enda-enda lagi ngobrol kan Nabi Khidir perang sana. Perang sana hebat kan ketemu Nabi Khidir kok. Cerdas sirang kok. Sing paling hebat ya enggak tidak lain ketemu karo Gusti Allah. Ketemu siapapun enggak ada hebatnya kok. Enggak ada artinya kok. Itu aja. Itu. Sehingga datanglah perintah Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Alladhi aqadaha hatta yuhriqa fiha Ibrahim alaihi salam. Yaqul Allah azza wa jalla, ya mujarrad ya bahrad dunya, wahai lautan dunia, ya ma, wahai air lautan, la tughriq hadzal abda, jangan kau tenggelamkan hambaku ini, al muradil mahbub, hambaku yang berharap kepadaku, ya, hambaku yang aku cintai. Fayanju minhu, akhirnya dia selamat. Wa yasiru ala sayri kama najam Musa alaihissalam. Begitulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kepungan air. Diselamatkan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Wa qaumuhu min dzalikal bahri yu'ti fadlahu man yasha. Allah akan memberikan anugerahnya kepada siapapun. Ini satu contoh Allah pada detik-detik terakhir memberikan anugerahnya, menyelamatkan hamba-hambanya yang dikehendaki. Sesungguhnya bukan hanya ini, tapi juga banyak sekali di antara kita
dan kita juga berulang kali diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Seperti saya juga diselamatkan oleh Allah untuk tidak terjerumus ke dalam dunia bisnis. Kaligane kah gagal bae. Diselamatkan orang gua. Barangnya madin tas kongkon dadi kiai. Iya, nah ndur wedhus ya dicolongi bae. Ternak sapi pada mati. Iya, ternak bebek pepeskan tuh dedaknya baik. Iya, ya. Dan berulang-ulang. Ya, sabrang pada garing. Ya itulah. Ya artinya saya diselamatkan supaya saya lebih mumpuni ya membimbing umat. Ya, mungkin kalau saya duitnya miliar, triliun mungkin saya nggak sempat begini. Keputusan itu saya terima dan itu adalah sebagai satu penyelamatan bagi diri saya. Akibatnya apa? Saya tidak pernah lagi kecewa ketika tidak berhasil dalam mencapai tujuan. Ya wis bokat kudune itulah makna percaya kepada takdir, menghindarkan kamu dari stres. Maka beli kecerek becerek. Iya, pakai batuk maireng batuk ya. Ya, ngelus dada antem be. Iya, itu artinya bahwa kita tidak tahu takdir apa yang bakal terjadi. Kita baru tahu setelah terjadi dan itu kita terima. Itu aja kok, ya sudah. Saya ditakdirkan jadi lelaki. Saya tahu karena saya sudah jadi laki-laki, karena gitu. Saya ditakdirkan jadi kiai karena saya suka tidak suka dipaksa masyarakat orang pada manggil kiai, itu gimana? Masa udah tampaknya kabel undang kiai berkenang, ya udah barangkali begitu jalannya. Ya karena kita bersalahnya. Bekat anak singarani Kiai Edan dia beli apa? Kiai Edan, Kiai Sinting, Kiai Lacur, Kiai Tai, macam-macam banyak. Kiai musyrik. Buya Abdul Syakur Yasin ternyata musyrik.com. Stek buang bekan ya. Saya sudah udah masuk. Iya. Andai kan totalitas kita seperti ini dibilang musyrik ya silakan. Ya kan gitu. Ya, saya setuju Anda tidak musyrik. Ya. Saya katakan Anda tidak musyrik. Kalau Anda mengatakan saya musyrik ya silakan, tidak ada masalah kok. Saya tidak akan membantah. Itu aja persoalannya. Yang penting aja tuh karang. Sebenarnya bagaimanapun keputusan terakhir Allah yang berhak. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang memutuskan siapa yang kafir, siapa yang musyrik, Allah yang menentukan. Ning kene mah aranega wadan-wadanan. Paham wis? Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitung-hitung. Tanpa ya nggak perlu kriteria, nggak perlu syarat, tergantung Allah, semau Allah aja kok. Semau Allah mayasa, tergantung terserah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa didemo, tidak bisa direkomendasikan, tidak bisa ditekan-tekan. Wallahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendak Dia. Makanya sesebut Gusti Allah ku sakarepe dhewe. Diterima sirane ya wis. Mas Gusti Allah sakarepe dhewe kae Allah bisa ditekan konon, bisa dipaksa. Ya kalau orang itu meyakini Allah bisa dipaksa, bisa ditekan dan Allah tidak punya kebebasan, ya silakan Tuhan kamu seperti itu. Kalau Tuhan saya kan sakarepe dhewe, mutlak, dia berkuasa mutlak. Paham begini? Iya. Mung barangna prangsane kupinge sira
kalimat sekarpe dewe aku biasanya bocah beli bener. Ya bakal Gusti Allah mah kudu sekarpe dewe. Masa kudu nurut Gusti Allah langsung. Berarti dalam pikiran kamu Allah adalah makhluk juga kalau begitu. Yang tidak punya kebebasan. Ini perlu dipetanimanin kah, diurai lagi. Ya. Dan ternyata juga ya sehari-hari kita selalu memperlakukan Allah tidak pantas, tidak layak, tidak santun. Masa Allah suruh bunuh orang? Ya Allah, itu orang-orang kafir, musnahkan mereka. Tugas kamu menyadarkan mereka, bukan mengembalikan tugas kepada Allah. Sudah dibunuh sendiri, gimana lagi? Kamu saya titipin anak saya kan nakal, awam nih, tolong Pak Rahmat titip mondok di pondoknya Ki Rahmat di sana di Karawangi, tolong dididik bisa pintar, bisa ngaji. Karena nakal sekali dikembalikan pakai ini pukuli sendiri aja deh kan gitu. Tiap hari kita kepada Allah seperti itu. Allahumma syatid wa badid wa qatilil musyrikina kafa waqtuluhum badiduhum. Ngeri jadinya. Itu dalam hizib nasr ya. Di situnya yang ngarang hizib itu waliullah Imam Asyadzuli ya. Asyadzuli berungut kan ngomong. Masa wali mengkono? Iya dong. Ya, ingat selalu mayyasa itu adalah sesuai apapun yang dikehendaki oleh Allah, siapa saja. Al khairu kulluhu biyadihi. Segala macam kebaikan ada dalam kekuasaan Allah. Wal ata'u wal man'u biyadihi. Diberi atau tidak diberi, dikabul atau tidak dikabul, sepenuhnya di tangan Allah ketentuannya. Wal ghina wal faqr biyadihi. Miskin, kere, semuanya Allah yang menentukan. Wal izzu wa dhullu, mulia, hina, biyadihi. Allah yang menentukannya, ada di tangan Allah semuanya. Allah bisa saja memuliakan siapapun, dan Allah bisa saja menghinakan siapapun. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Iya. Tu'til mulka liman tasha wa tanzi'ul mulka. Sekalipun begitu kita mengatakan biyadikal khair. Sekalipun engkau bisa memuliakan siapa saja, menghinakan siapa saja, menghukum siapa saja, mengampuni siapa saja, memberi jabatan kepada siapa saja, mencopot jabatan dari siapa saja, sekalipun itu semuanya aku yakin ya Allah di tanganmu segala kebaikan ada. Sekalipun begitu ya Allah aku yakin engkau maha baik. Itu maknanya biyadikal khair. Mana beli maknanya sih teman? Beli. Biyadika akhir biyadika iku ana tetap ing tangane Gusti Allah apa al khairu kebagusan. Artinya aku yakin engkau maha baik. Ya seperti kita ngelola orang kaya tuh. Ya terserah nih ke Pak Haji mah. Badan nyumbangnya mangga, beli botnya macam penapa, tapi aku yakin. Ini kene kilang sih lo mana kesampean. Jawabannya mah lagi ngolo Gusti Allah siraku. Mungkin beli paham. Duti bulan nur dikabul-kabul. Kalimat yang sebegitu indah lewat. Ternyata bukan kamu saja, orang Arabnya juga sama lewat. Karena kenapa? Mereka sendiri juga belum menyentuh
the sense of language, rasa bahasa itu belum menyentuh. Sebab at-tafkir al-lisani fil hadar al-arabiyah, pemikiran linguistik dalam peradaban Arab itu sendiri juga belum lama terbentuknya. Ya, belum lama. Ya. Berpikir secara linguistik dalam membangun peradaban itu juga belum lama. Dulu kan hanya terkait pada sintaksis, ya, etimologi, struktur itu aja, kajian-kajian tekstual. Dan ternyata kajian tekstual itu gagal semuanya, gagal total. Iya. Kenapa? Ya, makna kalimat itu ya tidak selalu sama dengan simbol-simbol yang kamu baca itu. Paham dikit nggih? Apa kalimat ini maknanya itu? Dari mana kamu tahu? Yang memberi makna itu adalah kondisi luaran. Semakin banyak Anda mengamati kondisi luarannya, Anda bisa lebih memahami, mendekati pemahamannya daripada yang langsung kepada tekstual itu. Dan sudah saya ceritakan berulang-ulang, tapi enggak ada masalah, saya ulang lagi. Kalimat anak saya, Mama Awab sudah bisa makan sendiri, maknanya apa? Enggak jelas. Maknanya tidak usah disuapin, ya. Itu kalau kita tahu bahwa dia itu ngomong begitu tuh di pagi hari menjelang akan berangkat sekolah, di tengah sedang disuapin ibunya, lalu dia menarik piring terus muruk dewek sambil mengatakan Mama Awab sudah bisa makan sendiri. Jadi yang menunjukkan tidak usah disuapin bukan kalimat itu, tapi waktunya pagi, dianya anaknya masih kecil, sedang disuapin ibunya, menarik piring lalu menyuap sendiri. Itulah maknanya. Itu dari mana? Nah itulah makanya dialog Allah, Adam, Iblis, malaikat tentang khalifah. Ya kamu tidak akan paham kalau Anda tidak mempelajari lebih dalam tentang kepribadian iblis, kepribadian malaikat, identitas Adam, dan kehebatan Allah. Dari mana tahu? Paham? Iya. Itulah makanya jadi orang semakin bertengkar, terlalu banyak kola-kola sampai asat kabeh kolanya. Sing pegel mangangsunya. Kola waduh mumet. Sampai uyuk kucing tadi pertengkaran. Uyuk kucing tuh. Sampai ada pertengkaran di Arab, bagaimana hukumnya kita raup dengan kencingnya Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi, apakah masalah agama sampai ke situ dibicarakan? Pulang kerja, iya cerdas meninggal aku. Pulang kerja. Ya tabarruk bi baulin Nabi. Apa dibenarkan enggak tabarruk dengan cari barokah dengan raup karo ujungnya Kanjeng Nabi? Saya kira enggak usah ke situ-situ lah bicara tuh. Edan. Ya orang kan saking senangnya kan begitu. Kita yang bisa nyalain, barangkali mungkin pernah terjadi. Banyak hadis-hadis Nabi ludah dijilatin lidahnya kan. Oh ini Kanjeng Nabi lah betepang kita berebutan aja. Kok harus cintu kamu pengen rebutan. Saking pengen pinter ya. Ya itulah ya, seperti itu. Ya nggak usah dibicarakan itu. Jangan memalukan lah. Fal ghafil mali ahadin mahu syai'un. Tidak ada siapapun yang bersamanya, yang bersarikat, yang mendukungnya, yang menyokongnya, nggak ada. Tunggal, penguasa tunggal menentukan segala galanya.
Fal-aqilu man yalzamu babahu. Titik tadi, bukan koma titik aja. Fal-aqilu, orang yang berakal, orang yang otaknya encer, orang yang cerdas, yaitu man yalzamu babahu, yaitu orang yang fokus, anteng, selalu di depan pintunya Allah, ya, hanya menunggu kapan pintu itu dibuka. Wa yu'ridu an babi ghairihi, dan dia berpaling dari pintu yang lainnya, dia hanya menghadap pintunya Allah. Maksudnya apa? Ya, kita juga namanya cinta itu ya bagaimanapun, kalau ia cinta kamunya, begitu kamu sudah mencintai seorang perempuan, ya sudah tidak ada perempuan lain, hanya dia yang kamu pikirkan, yang kamu kenang, yang kamu bayangkan, yang kamu imajinasikan, yang kamu idamkan semuanya. Betul? Kalau ada perempuan lain namanya mendua, namanya itu. Nggak jelas kan? Ya mudabbira, wahai orang yang selalu mengandalkan upaya yang ada pada dirinya. Perlu saya uraikan. Orang yang selalu mempercayakan pada rekayasa upaya kemampuan dirinya sendiri, selalu berupaya, berusaha dan meyakini bahwa dialah yang menentukannya. Araka tardal khalqa wa taskhatul khalq. Aku melihat kamu ingin menyenangkan sesama, hanya ingin menyenangkan Allah, hanya menyenangkan makhluknya, hanya ingin menyenangkan orang, tetapi kamu membuat Allah jadi marah. Ya. Yang penting Gusti Allah senang, yang penting batur senang, bagian Gusti Allah nyewat. Ini sehari-hari kita hadapi orang yang dalam menghadapi, mensikapi atau berinteraksi sosial itu selalu ada ucapan begini, kuayang jari wong, apa kata orang. Ya kenapa Anda mengatakan apa kata orang? Kenapa nggak bilang apa kata Allah saja sih? Memang masih Anda pertimbangkan orang lain katanya? Gak ada urusan kok. Kalau Anda ingin murni bertuhan, ya seperti itu. Ya kalau orang semua ngomong negatif semua, katanya positif, nggak ada urusan kok. Nah, saya sendiri kalau saya masih terjebak seperti itu, saya mungkin udah putus usus saya. Iya kan? Kalau mendengar komentar-komentar orang, udah putus dari dulu. Ya sementara saya pakai jampinya jampi EGP kok. Emang juga pikirin. Kayak apa mungkin kok? Bisa apa sih? Gue pikirin. Payah. Semoga gitu aku beli bisa apa-apa. Terus ribet. Iya. Jadi artinya orang semua menilai kita ini tidak bagus. Nggak ada urusan. Kader gompel orang, antun mangan beli, kader kan, utang beli, berutang budi juga enggak, urusan apa? Iya kan? Toh segala-galanya kita hanya mengandalkan dari Allah. Semua yang ada di sekitar kita mencoba untuk menghalang-halangi kita untuk mendapatkan rezeki. Nggak ada urusan, silakan kalau bisa mah. Yang penting kalau Allah ingin menyampaikan rezeki pasti nyampe, sekalipun orang sealam dunia menghalang-halanginya. Yakin itu.
ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa may yumsik fala mursila. Kalau Allah sudah membuka rahmatnya, tidak ada siapapun bisa menutupnya kok. Tapi kalau sudah ditutup kerannya, tidak mungkin ada orang lain bisa membukanya. Klenger. Jadi soleh melarat, melarat syaratnya. Iya. Sawah mertua 10 hektar ludes. Gelang rabi, kalung rabi entok kabeh mbah. Sampai blostrongan kabeh gini. Utang ning batur saben bae. Utang ning mamang I'm sorry. Uma disita. Rabi njaluk pegat. Anak kena narkoba. Pragat. Pak Teten beli pisang sampai kredit ya. Soalnya sudah blacklist ya. Iya, udah disita rumahnya. Mungkin nggak bisa. Udah blacklist, coret lah namanya. Yang paling ngenes lagi, diremet ginjalnya, pragat, cuci darah. Awalnya masuk 2 bulan sekali, terus lama-lama sebulan sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama seminggu 2 kali, lama-lama seusian tok kabitunya kemet kali modar terus pragat. Anak-anak kayak kerampul, ora oling darat, ora oling banyak. Terjadi di hadapan kita kok. Jangan bangga Anda mengatakan aku anaknya orang kaya nggak ada urusan. Iya. Paham deh Haji Syihab. Ya was. Bulan digabak kame pegabak kok jaring jabak, anak sing diteni ngono. Jero bae pegabak. Aduh. Tukharibu akhirataka bi'imaratid dunyaka. Engkau menghancurkan akhiratmu untuk membangun duniamu. Kau korbankan akhiratmu untuk kepentingan duniamu. Mengorbankan yang abadi untuk yang sementara. Goblok tuh pintar. Yang abadi dikorbankan untuk yang sementara. Goblok tuh pintar. Kalau orang pintar mah tidak begitu. An qaribin anta ma'khudun. Tidak lama lagi engkau akan direnggut, akan dihukum, dikenakan sanksi oleh Allah. Ya'khudhuka alladhi akhadhahu alimun syadid. Akan dihukum oleh Allah yang hukumannya sangat keras, sangat menyakitkan. Akhdhuhu alwanun katsirah. Cara Allah menghukum berbagai macam cara dan bervariasi. Ya, ana sing ketabrak mobil sikile tugel kabeh loloroane. Ana sing gagal ginjal, ana sing kebakaran umahe. Paham? Pernah kencing manis, biwaras-waras, borokan amputasi kabeh. Sikil loro amputasi, tangan loro amputasi. Akhirnya uripe kaya bonteng. Pokoknya dibejek-bejek sirake. Disate sisan. Tadi sambil goreng. Dan kejadian itu berlangsung terjadi di hadapan mata kamu sendiri. Hanya saja kamu kurang pandai mengamati, itu aja. Yakhuduka bil azli an wilayatika. Allah juga akan menghukum kamu dengan memecat kewalianmu, kekuasaanmu, jabatanmu. Ya, langsung di demo, langsung tangkap KPK, pragat. Lihat TV enggak?
Bajunya apa tuh kalau tentang orange, tahanan KPK. Tapi ansing glogdoknya baru dikawal pakai baju KPK, melambai tangan seperti pahlawan. Ya udah sinting menurut KPK bikin seperti pahlawan priber man. Kayak stres semua apa kan kok. Kari sing anu mau sapa kah? Sing mahasiswi yang saya mustopo beragama kah saparannya kah? Coba kan Maharani kayak. Ya Maharani itu ya. Denger enggak? Enggak, ya wis. Aja ngrungu maning wis nah. Ya khuduka bil maradi. Kamu akan dihukum dengan sakit. Wa dzulli dan kehinaan, menjadi hina nestapa. Hina. Uluk salam gak langkah sing jawab, melengos kabeh gini. Assalamualaikum. Sing mone sepanjang jalan wong nawani, Pak Haji mampir, Pak Haji. Oh, boro-boro Assalamualaikum, langsung jawab. Ya, sampai ana sing umahe diletoki tai ngal dina nih wong. Mana? Ngeri kan? Itu. Jadi ketika kamu sedang mulia ya mawas diri aja lah, jaga baik-baik. Ketika kamu sedang kaya ya aja medit kah, bagi-bagi dong. Paham bikin ke? Lagi jabatan ya aja sobut, iya jangan sombong dong. Ya, manfaatkan jabatan untuk menolong orang lain. Kalau kamu kaya ya cobalah bagi-bagi. Yang kelaparan juga banyak kok di sekitar kamu tuh. Iya kan? Insyaallah langgeng konon mah. Bakal medit mampu. Wal faqr, jatuh miskin. Ya. Melarat, iya. Ngirim beras setruk tronton, jungkel kali sewa paragat kabut. Duitnya utang pisan yang BRI. Ya, dan tanpa asuransi ya wis paragat. Wis harus menyantani supir sing mati, mengganti truk yang rusak. Beras ya wis kelem kabeh ning kali sewa. Longop ya. Iya. Ya khuduka bitasritis syadaidi ya akan dicengkeram dengan berbagai macam kesulitan. Angel kabeh. Masyaallah. Wal ghumumi wal humum, dengan kegelisahan, dengan gundah gulana. Iya. Meriang bae citoke perantang berinting. Mangan blenak, kelon blenak. Ngising alot. Kayak jare papri ya, mangan kates make, entok papat masih belum. Mangan kates. Kata siapa? Kates anu, kates California, aja California, kates Malang. Ya Allah ya Rabbi. Itu terjadi kepada kita semuanya. Iya. Ya khuduka bitasliti al-sinatil khalqi. Juga kamu akan direnggut ya dengan mulut orang lain. Kamu tercabik-cabik oleh ocehan mulut orang lain. Wong sejagat madani sirah kabeh. Iya, kabeh macam. Iya, wadane kabeh. Ada kan orang yang sepakat desa ya, madani kabeh. Sampai anake garap kawin bisidak wis dilamarke. Calon pengantin lanang dioncok ning tanggane. Punten aja. Wong beli bener kan.
Saking melasek kita ki. Aja sampai kejerumus. Insyaallah ngeling nak. Punten. Bisa jeda di mana, Masya Allah. Kan ke bocah kah, gus pernah meteng pinduk kan. Cuma boleh. Dipersulit semuanya. Ya kenapa? Jangan cemburu menyalahkan siapapun. Kalau sudah begitu segera introspeksi. Iya, pasti ada kesalahan. There is something wrong. On yourself. Ada kesalahan. Kagian tobat abedi ning Gusti Allah. Bitaslitil asilatil khalqi wa aidihim alaika, termasuk juga tangannya, bukan mulutnya aja yang rasanya, tangannya juga. Kullu makhluqat yusallitu alaika, semua makhluk sampai tekang wewe ini kan bebitan sih. Kuntilanake ka ya ayun-ayun pengen ning sawah harpu maira karo. Orang buterim biakan ngalbungnya. Gua pada Melayu kabeh. Kaligane ta. Ya kenapa sih? Tanabah ya naim. Bangkit orang yang tertidur. Bangun. Engkau sedang nyenyak tidur, bangun. Sekarang saatnya bangun. Sadarlah. Allahumma aiqidna ya Allah, bangunkanlah kami. Bika walaka amin. Bangun kami. Iya dibangunkan gitu. Kita lah. Boro-boro tidur. Kari lebek tinggal dina ngadusi mayat beli. Beli lebek kalingan mati beli. Buktinya atas ngadusi mayat orang balik aja. Kira benekang jupra katurun ngadusan anak si jimane sing diadusi aja. Terus ngadusi mayat ka sanjadi ning rangda. Anak beli makanan. Nanti lebih kholidika. Ya kelakuan begitu tuh ada, dan saya rekam, saya amati, saya hal yang kecil itu saya rekam semuanya. Saya ini pengamat yang jeli ya. Saya masih perhatikan semuanya. Yang sekecil-kecil itu. Oh iya. Iya. Ya kenapa? Itu kan ya artinya bahwa kita jangan fokus kitab Quran saja, itu mah baku lah ya. Yang bacakan kitabul hayat ini. Yang tidak akan pernah hatam kitabul hayat. Kitab kehidupan. Iya. Ya, kitab kehidupan itu ya yang nggak ada selesainya. Ya gulamu, wahai anakku, la takun fi akhdika lid dunya kahati bil lail. Jangan sampai dalam pengambilanmu kepada dunia itu, ya dalam mencari dunia maksudnya niku kahati bil laili, seperti kita berapi unggun di malam hari. Ma yadri ma yaqa'u biyadihi, tidak tahu ya apa yang terjadi di tangannya. Ya bermain api unggun, gotong-gotong kayu, nggak tahu anak labang, anak segala macam, anak kalajengking, ya dari semak-semak belukar. Inni araka fi tasarrufatika kahati bilailin. Aku melihatmu seperti orang berapi unggun di malam hari. Fi lailatin dhalma, di malam yang gelap gulita. La qamara fiha, tak ada bulan, wala dawa, dan tidak ada cahaya ma'ahu bersamanya. Wa huwa fi ramlatin katsiratin, dia di tengah pasir yang luas, di tengah padang pasir.
fi ramlatin katsiratid daghli, yang banyak pohon-pohon berduri, wal hasyarat, dan serangga-serangga, al-qatilah, yang berbisa. Fayushiku an yaqtulaka syai'un minha, hampir dia akan bisa membunuh kamu di antara serangga-serangga berbisa itu. Alaika bil ihtitab, maka sebaiknya kamu itu kalau mau menyalakan api, bermain api, ya naharan, di malam hari saja. Fa inna daw asyamsi, karena sinar matahari itulah yamnauka anta khudaka ma yadurruka, akan terhindar dari apapun yang berbahaya. Tinggi barangnya memang mungkin kayak nasihatan kita ning alam dunia ki, anak wong sing lurut dunyane ki ning ruwet-ruwet de bae, ana wong sing lurut mangane ki sing ruwet-ruwet. Jadi saya tuh saya bilang bakal lurut mangan bae aja ning ruwet-ruwet, ruwes sing padang-padang kah ruwet bae. Paham gak? Wong luru pangan yang ruwet beka. Nah, bukan persoalan. Saja rekan namanya lah sekarang. Ya wis mancing polisi metu maning awit mana? Wis takwari aja mengkono sih, yang kita mangannya apa sih? Nah, itu seperti itu. Jadi yang Daus Syams itu artinya ada kejelasan. Ada payung hukumnya, ada statusnya jelas, aja padu keruak bekah, ya. Bukan ketelak barangnya mah. Gitu. Sing hati-hati gitu. Beli kaurup kan. Kun fi tasarrufatika ma'asyamsit tauhid. Oleh karena itu, semua perilaku kamu itu harus ada kejelasan dengan matahari ketauhidan. Artinya secara syariat, secara akidah ya jelas persoalannya. Paham bikin ke? Sing jelas. Wasyara, dan syariat, wa taqwa, dan juga berdasarkan ketakwaan, kehati-hatian dan kewaspadaan, dikalkulasi. Kalau kamu ini kerjakan untungnya berapa, kalau rugi berapa yang kamu tanggung. Itu aja kok. Ya sekarang kan seperti kasusnya reklamasi Pulau G, Pulau C, Pulau D, itu kan ruwet kan. Iya kan, ruwet dedet. Pusing saya melihatnya gitu tuh. Itu posisinya ngomong gini, Anisnya begini, Sandi Unonya begini, Binsar Panjaitannya begini, Jokowinya begini, Nelanya begini. Ya kenapa sih? Enggak yang jelas aja lah gitu tuh. Paham begini? Iya, perizinan belum keluar sudah dibangun dulu, ya kan persoalan tanah. Belum ada komitmen dari nelayan situ, suang dia, itulah persoalan. Ruwet. Kalau sampai gagal berapa kerugiannya itu, ya kan? Banyak kan, ya ini harus cerita. Itu di pasar Gaya tuh ya, itu konon katanya 30 miliar habisnya itu pasar sandang tuh ya. Ya kan kesian, duitnya siapa itu tuh kan sampai sekarang nggak ada yang nyewa kan, nggak pakai, sepi sampai sekarang. Ada 10 tahun ya ada. Ya iya kan, bayangkan. Sok hitung pacaran, kalau 30 miliar berapa bunganya sebulan? Kali 10 tahun. Iya sudah lebih dari 30 miliar. Iya, harga bunganya aja. Itu bahkan Pak, iya karena mungkin surveinya nggak jelas. Nah, itulah buang duit. Jadi saya kira begitulah maksudnya sih ini nih, yang hati-hati, ketakuan tuh hati-hati.
ya hukumnya dicari dulu gimana, biasa enggak, haram, tak mubah, tak makruh. Kemudian apakah ada yang dirugikan? Karena dalam dunia usaha juga sama. Kan begini, orang merusak, ketika ditegur, jangan merusak, membantah. Tidak, kami membangun. Tapi kata Allahnya mengatakan itu sungguh-sungguh merusak. Tetapi mereka tidak sadar. Terjadi nggak begitu? Terjadi sehari-hari. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu bal nahnu muslihun. Kami membangun. Ala innahum humul mufsidun. Sungguh mereka benar-benar perusak semuanya. Hanya saja mereka tidak merasakan. Bukan merusakkan rumah ya, itu mas sadar rumah sih. Rumahnya orang dihancurin ya itu ngerusak. Mobil dibakar yang rusak, bukan begitu. Seseorang itu membangun, memang membangun menurut pikiran dia, tapi sisi perusakannya lebih mahal daripada keuntungan yang dia peroleh. Dihitung amdalnya, berapa kerugiannya. Ya, karena gara kamu bikin di sini akhirnya menimbulkan kota ini kebanjiran semuanya. Berapa harganya? Ya kan begitu. Berapa yang mati gara-gara bikin pabrik pendulangan emas di sana, akhirnya merkurinya tercemar ke sungai-sungai, akhirnya sedesa orang lidahnya kena kanker semua. Itu gimana sih? Ya kan? Nah, itu masalahnya. Kami membangun apa? Tampak sih dan bangun apa? Ya, kerugian pasti tidak bisa dihindari. Kerugian selalu ada. Setiap pembangunan itu ada dampak negatifnya ada. Tinggal kita perhitungkan. Untungnya 95, perusakannya 5%. Oke, jalan tuh nggak apa-apa. Syukur-syukur ya 0. Kan gitu. Tapi kalau hanya 5% masih bisa ditolerir. Keurup lah gitu. Ya, membuka lapangan kerja, akhirnya lumayan lah di desa itu 500 orang keserap tenaganya, kan lumayan. Tapi nanti menimbulkan kemacetan ya, nanti bisa tutup kemudian lah, nanti jalannya diperlebar, kan seperti itulah kira-kira. Itulah seperti itu. Jadi ya sing hati-hati, luru dunia sing hati-hati. Luru akhirat mudah pisan. Nah ya, luru akhirat ya mudah pisan. Soalnya bakal ning dunya mah beling katon belingnya, pakut leng pakut, anak ulah katon ulai, anak labang katon. Kalau perjalanan akhirat semuanya dalam pemahaman, dalam imajinasimu. Dikaton kabeh kan enggak? Iya. Betul enggak kira-kira gitu? Iya. Ya iya, dikiranya apa? Rasanya mulus-mulus saja, asik dengan ibadahnya. Dikiranya dialah yang paling-paling. Ya, kan terjadi orang itu mencari akhirat, caranya nggak tahu. Berlian diuculakan kabeh, beling dikumpulakan. Padu asal ngelobek kah? Ini kan terjadi hal-hal yang seperti itu. Iya. Artinya gini, proyek-proyek akhirat yang jelas itu nilainya besar sekali, membimbing umat, membuka lapangan kerja, meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, mencerdaskan kesehatan, pendidikan, keamanan, stabilitas, kemakmuran, supremasi hukum, ya kan gitu. Oh, kerja siang malam. Ada orang yang perangsannya ada yang lebih hebat dari itu. Cek tasbih, ngadap mulun, kada-gede. Tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri, makanya ya beli. Anak rabine pada kelantik kabeh, kada-gede, ilallah. Iya kan? Dan dia mengklaim, aku lebih hebat ibadahnya karena aku selalu dalam masjid.
Kan? Iya kan? Perang sana iya. Yang jelas ya khairukum anfa'ukum linnas. Ibadah yang hebat, yang lebih besar manfaatnya kepada orang lain. Kalau itu untuk dirimu sendiri. Ya saya juga mengatakan ya ibadah, tapi untuk dirimu sendiri. Tetangga udah kecipratan. Iya, ya kan begitu. Ya soalnya bukan apa-apa sih, ya memang nggak pakai modal sih. Tadi sembahyang kan akan modalnya ya. Iya. Ya kalau membuka lapangan kerja kan masih ada modalnya. Mencerdaskan bangsa kan orang lihat tenaga ya modal ya pikiran kan bikin madrasah, bikin pesantren, bikin yayasan. Iya kan? Dari tasbih kamu rapi sih regane tasbihku. Oleh selawe. Ya, dan itu seperti itulah kira-kira. Jadi kita mesti mewaspadai bahwa memilih jalan kita cari dunia ya harus jelas ada pemetaan dulu segala macam persoalannya, ada kejelasan, kepastian, ada hukumnya, ada payung hukumnya, ada amdalnya, ada izin gangguannya, ya kan begitu. Ada izin domisilinya segala macam, keamanan sekitarnya, iya kan? Ya saya bikin ternak kambing kan nggak tahu. Ustaz hilangan basi ribet kan? Hilang mana? Wah ya dipipil ke sige peragat. Ya karena saya nggak tahu kan. Ya bukan katanya saya mengalaminya sendiri. Ya kan begitu. Di akhirat sama juga. Ya kalau di dunia ya gangguannya ya bisa karena kerugian, karena orang utang gak bayar, karena sisi keamanan tidak terjamin. Akhirat juga sama. Bisa hangus gak karya akhirat kita? Hangus. Hanya gara-gara Anda menuntut penghargaan dari orang lain. Kebaikanmu kau ceritakan, kau sebarkan kemana-mana. Untuk apa? Orang yang pernah kamu tolong sakit hati kau ceritakan kepada orang banyak tuh. Paham bikin ke? Masya Allah ngecek temen kader semono by the where semua kau nyong ora butuh ora apa kita kok dia serong akan makanan ke kanda kena terjadi kan nah, itu iya Anda nyetel kaset iya Qiraat Abdul Basit jam 10 pagi Jumatnya jam 12 2 jam ngereng-ngereng sampai madrasah bisa belajar kecamatan libur kabeh kan kah dan dia lo kena ngomongnya syiar Islam. Saya baru tahu bahwa syiar Islam itu mengganggu orang tuh baru tahu di sini. Iya kan ya udah saya juga nggak usah. Saya juga tidak berdaya dalam hal itu ya udah silakan aja. Ya, nggak usah disalahkan karena saya juga tidak mungkin menyalahkan orang lain. Karena pada umumnya orang tidak suka disalahkan. Jadi artinya bahwa kita mesti berhati-hati. Ya, berhati-hati. Alaika bil ihtitab naharan fa inna daw asy-syamsi yamna'uka an takhudha kama yadurruka kun fi tasarrufatika ma'a syamsi tauhid wa syara' wa taqwa fa inna hadhihi syamsa tamna'uka anil wuqu fi syabakatil hawa. Karena ada kejelasan terangnya sinar matahari ini
sinar mentari tauhid, maka kamu tidak akan terjebak dalam perangkap, ya, tidak kena terjerumus dalam perangkap hawa nafsumu, sabakatil hawa wan nafs, wasyaitan, dan perangkap setan juga, wasyirik, dan perangkap kemusyrikan, bil khalqi, dengan makhluk Allah, wa tamna'uka minal ajalati fisair, dan juga akan mencegah kamu untuk tidak tergopoh-gopoh dalam melangkah, tidak terburu-buru dalam melangkah. Itulah kira-kira. Wahai hakamaning, koplok maning, betul la ta'jal. Kira-kira. Jadi ya di penghujungnya ini nasihat penting dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sikap berhati-hati bertakwa. Aja gerasa gurusu, jangan take for granted. Seperti still yakin, pasti ada. Dan kamu begitu selesai sholat pun jangan meyakini pasti diterima. Siapa bilang? Minta dong, Rabbana taqabbal minna sholatana. Setelah Anda menolong orang, sedekah pada orang, mintalah, ya Allah, terimalah sedekahku ini, dan semata-mata kebaikanku ini bukan untuk orang itu, tapi hanya untukmu saja. Hebat kan? Iya. Dan jangan mengklaim Anda telah melakukan kebaikan. Usahakan sembunyikan sajalah. Ini kan latihan sehari-hari untuk membimbing hati. Jadi ini jangan dianggap hanya sebagai ilmu pengetahuan yang bisa diamalkan, bisa tidak, ya terserah itu. Ini kan petunjuk Syekh Abdul Qadir ini untuk melatih diri kita untuk menjadi benar itu. Belajar menyembunyikan kebaikan kita. Dan hati-hatian, karena halangan, rintangan, godaan, jebakan-jebakan itu, ranjau-ranjau setan itu terlalu banyak. Hanya satu, saya tidak setuju ketika saya membaca satu kitab mendiskreditkan perempuan, mengatakan an-nisa min haba'ili syaitan. Perempuan adalah ranjau setan, tak tampak sirah. Jadi bakal wong setan kono, karena sirah apa? Iblis sirah itu. Iya, menghina banget itu tuh, nggak tahu tuh kenapa tuh. Hadis dhaif. Urus inti. Oh kono. Ya. Iya, ya, assalamualaikum.